Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novan Sugiarto dengan nomor urut 123. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi untuk soal nomor 3 yaitu sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Pada saat truk membunyikan klakson dengan frekuensi 1000 Hz, pengemudi sepeda motor membaca pada speedometer angka 72 km per jam. Apabila kecepatan bunyi 340 meter per sekon, maka pengemudi sepeda motor akan mendengar klakson pada frekuensi berapa? Nah, jadi di sini yang diketahui yaitu ada kecepatan truk, kecepatan sepeda motor, frekuensi suara klakson, dan kecepatan bunyi klaksonnya. Untuk kecepatan truknya yaitu 36 km per jam, kita rubah menjadi satuan meter per sekon. Caranya yaitu 36 km dijadikan satuan meter dan jamnya dijadikan satuan second. Jadinya 36.000 dibagi dengan 3.600. Hasilnya yaitu 10 meter per sekon. Untuk kecepatan sepeda motornya yaitu 72 km per jam, seperti kecepatan truk juga dirubah ke satuan meter per sekon menjadi 20 meter per second. Selanjutnya untuk frekuensi suara klaksonnya yaitu 1000 Hz. Untuk kecepatan bunyi klaksonnya yaitu 340 meter per sekon. Nah, jadi yang ditanya di soal ini yaitu frekuensi suara klakson yang didengar oleh pengemudinya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini itu dapat diselesaikan menggunakan rumus efek Doppler. Efek Doppler ini itu merupakan sebuah fenomena perubahan frekuensi gelombang akibat pergeseran sumber dan pendengarnya. Untuk rumusnya dapat kita lihat di sini, yaitu Fp sama dengan dalam kurung V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs tutup kurung dikali dengan Fs. Untuk Vp-nya, untuk Fp-nya, yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar, berarti yang ini, frekuensi yang didengar oleh pendengar. Selanjutnya ada Fs, yaitu frekuensi yang dipancarkan sumber, berarti frekuensi yang dipancarkan oleh truk tadi. Terus selanjutnya ada V, yaitu kecepatan bunyi di udaranya, yang ini. Kemudian ada Vp, yaitu kecepatan pendengar bergerak, berarti ini kecepatan si pengemudinya mengendarai motor. Selanjutnya ada Vs, yaitu kecepatan sumber bunyi bergerak, berarti ini kecepatan dari truknya. Untuk satuannya frekuensi itu Hz, untuk kecepatan bunyi itu meter per sekon, untuk kecepatan pendengarnya meter per sekon, kecepatan sumber bunyinya juga meter per sekon. Nah, di sini kita dapat melihat ada plus minus di sini, sehingga kita akan menentukan untuk nilai Vp dan Vs ini itu plus atau minus. Di sini kita dapat menentukan menggunakan rumus sebagai berikut. Ada 4 opsi. Opsi yang pertama adalah Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Selanjutnya Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Selanjutnya Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Kemudian yang terakhir Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, dapat kita lihat di ilustrasi gambar ini, yaitu ada truk dengan kecepatan 36 km per jam, yaitu sebagai sumber bunyinya, dan ada pengendara sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam di sini, yaitu sebagai pendengar. Nah, di sini itu posisinya truk ini itu berada di belakang si motor. Jadi mereka itu juga bergerak maju bersamaan ya, tetapi kecepatannya berbeda. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa si sumber bunyi ini itu mendekati si pendengar karena dia itu bergeraknya maju ya, bukan bergeraknya ke belakang. Kalau ke belakang berarti dia itu menjauhi, kalau misalnya dia maju berarti dia mendekati gitu. Kalau menurut gambar ini ya. Untuk yang pendengar sendiri itu berarti dia itu menjauhi.
dia itu menjauhi sumber bunyinya karena dia juga bergerak maju. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jika sumber bunyi itu mendekati pendengar, bahwa sumber bunyi itu mendekati pendengar, jadi nilainya itu akan negatif. Kemudian kalau misalnya pendengar ini menjauhi sumber bunyi, maka nilainya juga negatif. Begitu. Berarti kita akan mengambil opsi yang opsi 2 dan opsi 4, yaitu VS bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar, kemudian yang VP bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Itu. Nah, jadi di sini akan kita dapatkan sebuah rumus yang sudah mengganti nilai VP dan VS ini, yaitu menjadi nilai minus. Nah, di sini rumusnya FP sama dengan dalam kurung V dikurangi VP dibagi dengan V dikurangi VS dikalikan dengan FS. Kemudian di sini selanjutnya kita substitusikan, kita masukkan angka yang sudah kita ketahui di awal tadi, yaitu kecepatannya 340 juga, untuk kecepatan pendengarnya itu 20 meter per second, untuk kecepatan sumbernya itu 10 meter per second. Nah, di sini kita akan kalikan dengan fs-nya, yaitu frekuensi sumbernya, yang kita sudah ketahui, yaitu 1000 Hz. Nah, 340 dikurangi 20 sama dengan 320. 340 dikurangi 10 sama dengan 330. Kemudian 320 ini akan dibagi dengan 330. Kemudian dikali dengan 1000 Hz. Selanjutnya, hasil dari 320 dibagi dengan 330, yaitu 0,9696. Kemudian dikalikan dengan 1000 Hz. Sehingga hasilnya itu 969,6 Hz, atau dapat kita bulatkan menjadi 970 Hz. Nah, jadi di sini sudah kita ya, pengemudi sepeda motor tersebut akan mendengar bunyi klakson pada frekuensi 970 Hz. Ya, sekian untuk pembahasan soal olahraga. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu. Baik, perkenalkan nama saya Afnan Amalia Rahmat dengan nomor urut 41. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu sepasang muda-mudi tengah berkencan dan memutuskan untuk menaiki wahana Ferris wheel di suatu karnaval yang berjari-jari 15 meter dengan membayar Rp15.000. Wahana ini berputar 5 kali setiap menitnya selama 10 menit. Tentukan yang pertama periode Ferris wheel, yang kedua kecepatan linear dan percepatan sentripetal Ferris wheel, yang ketiga kemana arah percepatan sentripetal Ferris wheel ketika berada di titik puncak, dan yang terakhir kemana arah percepatan sentripetal Ferris wheel ketika berada di titik terendah. Sebelum itu kita harus menuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Maka dari itu diketahui kita tuliskan untuk jari-jarinya itu 15 meter. Lalu, N sama dengan 5. Kenapa saya menuliskan di sini N sama dengan 5? Karena N itu kan banyaknya putaran. Maka saya tulis di sini N sama dengan 5, karena wahana ini berputar 5 kali. Lalu untuk waktu sama dengan 1 menit, yang saya ubah menjadi 60 second. Kenapa saya menuliskan 1 menit? Karena dituliskan bahwa diketahui bahwa wahana ini berputar 5 kali setiap menitnya. Maka waktunya itu 1 menit, yaitu 60 second dengan total putaran selama 10 menit. Maka bisa kita mulai kerjakan. Dari yang pertama itu kita tentukan periode Ferris wheel menggunakan rumus periode sama dengan T per N, yaitu waktu dibagi banyaknya putaran.
dengan waktunya itu 1 menit yang kita ubah menjadi 60 second, dan juga banyaknya putaran itu yaitu 5. Maka kita tinggal masukkan 60 second dibagi 5 yaitu 12 second. Lalu yang kedua, yang B, kita tentukan kecepatan linear dan percepatan centripetal Ferris wheel. Untuk yang pertama, kita hitung untuk kecepatan linear terlebih dahulu menggunakan rumus V sama dengan 2πr per T, yaitu R adalah jari-jari dan T-nya itu adalah periode. Periode ini kita masukkan dari periode si Ferris wheel yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 12 second. Maka tinggal kita masukkan 2pi dikali R-nya itu jari-jarinya 15 meter, dan dibagi T-nya itu periode, di sini 12 second. Maka jadinya 5/2 pi meter per second. Lalu yang selanjutnya kita cari untuk percepatan sentripetal. Untuk rumusnya sendiri kita menggunakan percepatan sentripetal yaitu V kuadrat per R. Nah, V-nya itu dari mana? V-nya itu kita dapat dari si kecepatan linear Ferris wheel yang kita cari sebelumnya, yaitu 5/2 pi. Nah, maka tinggal kita masukkan 5/2 pi, lalu kita pangkatkan 2, dibagi R jari-jarinya itu 15. Jadinya 25/4 pi kuadrat dibagi 15. Sehingga menghasilkan 5/12 pi kuadrat. 5/12 pi kuadrat ini dapat dari mana sih? Ini tuh bisa kita tuliskan dengan 25/4 pi kuadrat. Jika 25/4 pi kuadrat ini dibagi 15, 15-nya kan bisa kita naikkan ke atas. Jadi dikali 1/15. Sehingga 25 pi kuadrat dikali 1 dibagi 4 dikali 15. Nah, ini bisa kita coret untuk 25 dan 15. Sama-sama dibagi 5, jadinya 5, dan yang ini 3. Sehingga menghasilkan 5/4 dikali 3 itu 12. 12 pi kuadrat. Nah, sehingga 5/12 pi kuadrat ini adalah hasilnya. Jadinya, untuk percepatan sentripetal itu 5/12 pi kuadrat meter per second kuadrat. Seperti itu. Lalu, yang C, kemana arah percepatan sentripetal Ferris wheel ketika berada di titik puncak? Nah, jika kita gambarkan, Ferris wheel itu kan berbentuk lingkaran ya. Kalau misalnya ketika berada di titik puncak, berarti kan dia berada di atas, berada di titik puncaknya. Nah, Ferris wheel ini memiliki titik pusat. Titik pusatnya ini berada di tengah-tengah si Ferris wheel ini, berada di tengah gitu. Maka kemana arah sentripetal itu akan berarah ke pusatnya, ke pusat Ferris wheel. Yang dapat disimpulkan bahwa arah percepatan sentripetal Ferris wheel ketika berada di titik puncak yaitu mengarah ke bawah atau mengarah ke titik pusatnya. Yaitu percepatan sentripetal mengarah ke bawah atau pusat Ferris wheel. Lalu untuk yang D, kemana arah percepatan sentripetal Ferris wheel ketika berada di titik terendah? Jika kita gambarkan lagi, titik terendah itu kan berarti ada di bawah kan? Lalu sama seperti tadi, dia akan mengarah ke titik pusatnya. Titik pusat Ferris wheel, yaitu berada di tengah. Maka, arah percepatan sentripetal mengarah ke atas atau ke pusat Ferris wheel. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Ramadan Arayan dari nomor urut 60. Kali ini saya mau ngebahas soal nomor 6. Jadi di sini kita soalnya adalah persamaan gelombang dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 10 sin 2V X min 50T 1/6. Nah, kemudian kita disuruh mencari arah perampatan gelombang, kecepatan rampat gelombang atau V, frekuensi gelombang F, amplitudo gelombang A, panjang gelombang simbolnya lambda, terus periode simbolnya T besar, sama tetapan fase awal ini simbolnya V. Ini namanya V. Pertama kan kita mau lihat arah perampatan gelombangnya. Terus ya udah kita lihat di sininya nih. Tapi kita cek dulu nih kan. 10 sin 2V kita harus kaliin dulu ke dalam kurungnya. Terus dapat jadi 2Vx min 16,6 VT. Kita semua tahu kalau persamaan umumnya adalah Y sama dengan A, yaitu amplitudenya sin omega T plus minus Kx. Nah, kalau mau lihat arah perampatannya itu kita lihat si Kx-nya itu positif apa negatif. Kalau positif dia ke kiri, kalau negatif dia ke kanan. Nah, di sini kita punya si Kx-nya itu dia nilainya 2Vx yang dimana positif. Maka dari itu dia arah rambatnya ke sebelah kanan. Kemudian soal yang nomor B, kita diminta buat cari kecepatan rampat gelombangnya atau V-nya. Kalau rumus V itu kan kita rumusnya sama dengan lambda kali F. Cuman kan kita belum tahu lambdanya berapa, F-nya berapa. Kalau ini aku udah nyari sebelumnya, kita belum tahu. Nah, frekuensinya di sini kita lihat di nomor C. Itu kita kan punya persamaannya 10 sin 2V bla 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 bla. Nah, dimana kalau si omeganya itu adalah min 16,6. Karena pada persamaan umum omega T itu adalah sama kayak yang di sebelah sini. Di omega T yaitu yang sebelah sini. Nah, omega T sama dengan min 16,6 V. Nah, kita juga tahu kalau si omega ini diturunin lagi rumusnya atau dipecahin lagi jadi 2V 2V per periode. Tapi periode juga kalau dipecahin lagi itu kan sama dengan 1 per frekuensi. Jadi bisa disimpulkan ini jadi si omeganya ini 2VF, yaitu sama dengan 16,6 V. Terus kita coret V-nya, kemudian coret juga duanya, dapatlah F-nya itu 8,3 Hz. Kalau frekuensi ini selalu positif. Terus juga yang soal D itu diminta cari amplitudenya. Nah, amplitudenya itu hasilnya 10. Kenapa 10? Karena kita lihat di sini kan 10 sin bla bla bla. Kalau di persamaan umumnya itu A sin omega T plus minus Kx. Jadi si amplitudenya ini ya 10 ini. Di sini juga nggak diterangin unit atau satuannya apa, jadi asumsikan aja meter. Dan yang soal E ini kita cari lambdanya, diminta cari lambda. Nah, di sini mau ngasih tahu dulu kalau K ini adalah bilangan gelombang. Jadi kalau lihat dari persamaan yang kita punya, K ini samanya sama yang di 2V. Jadi K-nya berapa? K sama dengan 2V. Nah, K ini dipecahin itu rumusnya jadi 2V per lambda. Terus kita bisa coret-coret di sini, ini jadi 1 per lambda. Ya udah, ini pindah ke sebelah sini. Terus dapatlah lambdanya ini 1 meter. Sebenarnya unitnya nggak dikasih tahu juga, jadi asumsiin aja meter. Kan tadi di yang soal B belum tahu lambda sama F, sekarang kita udah tahu lambdanya 1 meter sama frekuensinya 8,3. Terus kita diperoleh lah ini, dikaliin biasa dapat 8,3 ms-1. Terus yang soal nomor F itu diminta dicari periodenya. Periode itu 1 per F kayak tadi. Nah, terus ya udah masukin aja 1 per frekuensi, yaitu 8,3.
dapat aja hasilnya 0,12 second. Soal terakhir yaitu soal nomor G, kita diminta untuk cari V atau fasenya. Fase ini rumusnya V sama dengan sudut fase per 2V. Tapi kita belum tahu kan si sudutnya berapa. Nah, kita cari pakai rumus ini, yaitu 2V waktu per periode plus minus X per V atau kecepatan. Untuk X ini adalah jaraknya. Nah, kita cari waktunya itu misalnya pakai dari rumus yang periode, T besar sama dengan T per N. Kita tahu kalau si periodenya ini 0,12. Nah, N ini adalah jumlah gelombangnya, yaitu ada 2. Kenapa bisa 2? Karena kita lihat di sini kan ya ada 1, 2. Nah, di persamaannya itu panjangnya itu adalah 2V. Jadi ya udah cuma ada 2 gelombang. 0,12 bagi 2 dapat 0,06 second. Di waktunya ini 0,06. Masukin ke rumus, terus kita dapat V-nya nggak usah diilangin, jadi 1,24 V radian. Terus ya udah kita kan mau tahu fasenya berapa. Masukin tadi si sudutnya ke rumus. Sudut per 2V ya. 2V, jadi ya udah 1,24 V per 2V. Ini bisa di oret-oret 1,24 per 2 dapatlah 0,26. Oke, sekian nomor 6 dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Dari jurusan Teknik Industri, kelompok Faraday ingin mempresentasikan cara mengerjakan nomor 7. Nah, bisa kita lihat di sini. Soalnya adalah perhatikan rangkaian listrik seperti ditunjukkan pada gambar. Berapakah arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm? Nah, berarti kita akan memakai rumus hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita juga bisa lihat di sini I2 dan I3-nya pecah dari arah arus I1. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian kita akan mencari loopnya. Loopnya itu harus kita cari titik awal dan titik akhirnya sama posisinya dengan arah yang berlawanan arah jarum jam. Langsung saja kita cari loop pertamanya. Berarti kita misalkan titiknya di sini, di atas B. Berarti kita ke kiri ketemu 4 ohm dari I1. Berarti 4 I1. Kemudian ke kiri lagi ketemu lempeng negatif yaitu 12 volt. Berarti minus 12. Kemudian kita ke bawah terus ke kanan lagi ketemu 2 ohm dari arah I3. Berarti 2 I3. Kemudian balik lagi ke titik awal. Nah, setelah balik ke titik awal kita sama dengankan 0. Berarti yang tadi itu sama dengan min 12 tambah 4 I1 tambah 2 I3 sama dengan 0. Kemudian kita cari loop 2-nya. Loop 2-nya kita misalkan di titik A ini dengan arah yang berlawanan jarum jam. Berarti kita ke bawah bertemu dengan lempeng negatif 8 volt. Berarti minus 8. Setelah itu kita bertemu dengan yang hambatan 6 ohm dari arah yang I2 tadi. Berarti 6 I2. Kemudian kita ke atas, ke kiri, kita bertemu 2 ohm. Nah, tapi I3-nya ini berlawanan. Kalau berlawanan berarti minus 2 I3. Kemudian kita balik lagi ke titik awal A ini. Kita samakan 0. Menjadi minus 8 tambah 6 I2 minus 2 I3 sama dengan 0. Kemudian, seperti yang kita tahu di awal, I1 sama dengan I2 plus I3. Berarti 4 I1 ini menjadi 4 I2 tambah 4 I3. Yang menjadi 4 I2 tambah 6 I3 sama dengan 12. Dan yang bawahnya 6 I2 min 2 I3 sama dengan 8. Kita pindahkan ruas. Kemudian kita sama dengankan I2-nya agar sama. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2. Berarti 12 I2 tambah 18 I3 sama dengan 36
dikurang 12I2 dikurang 4I3 sama dengan 16. Kemudian ini habis menjadi 18 dikurang 4I3 sama dengan 22I3. 36 dikurang 16 sama dengan 20. Berarti kita dapatlah I3-nya sama dengan 20 per 22, yaitu 0,91. Nah, berarti arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm adalah 0,91 ampere. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Ramadewi dengan nomor urut 108 akan menjelaskan pembahasan soal nomor 8. Nah, di sini nomor 8 itu memiliki soal sebuah tabung sepanjang 1,2 meter ditutup di salah satu ujungnya. Sebuah kawat ditempatkan di dekat ujung lainnya yang terbuka. Kawat ini memiliki panjang 0,33 meter dan memiliki massa 39,6 gram. Kawat ini diikat di kedua ujungnya dan berosilasi dalam nada dasarnya. Ternyata terjadi resonansi antara nada dasar tabung dengan kawat ini. Jadi nomor 8 ini kita diminta untuk menghitung frekuensi dan tegangan kawatnya. Nah, di sini diketahui 1,2 meter itu sebagai panjang tabung, 0,33 meter itu sebagai panjang kawat, dan 9,6 gram itu sebagai massanya kawatnya. Dan ini dikonversi ke satuan kilogram menjadi 9,6 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang A, kita bisa hitung frekuensinya. Karena tadi di soal disebutkan bahwa tabung ini ditutup di salah satu ujungnya, berarti ini termasuk pipa organa tertutup. Lalu di sini di kalimat terakhir ada terjadi resonansi antara nada dasar tabung. Nah, berarti di sini menggunakan rumus frekuensi pada pipa organa tertutup yang pada nada dasar, yaitu F sama dengan V per 4L. Nah, ini V-nya 331 per 4 dikali L-nya, ini L-nya tabung, 1,2. Nah, di sini diperoleh hasil 68,95 Hz. Kemudian kita bisa hitung yang B. B dengan kita dapat mencari tegangan kawat dengan rumus F aksen sama dengan 1 per L, 2L akar T per mu. Nah, ini T-nya ini yang mau kita cari. Jadi langkah pertama adalah kita cari dulu mu-nya dengan rumus M, ini M-nya kawat, per L-nya kawat juga. M-nya ini memakai yang satuannya kilogram yang udah dikonversi, yaitu 9,6 kali 10 pangkat min 3. Kemudian L kawatnya 0,33, lalu mu-nya diperoleh hasilnya 0,290. Nah, di sini dari rumus yang F aksen ini dijadikan T sama dengan, karena kan di sini mau menghitung tegangannya di T-nya ini. Jadi rumus T-nya ini sama dengan 2 dikali F dikali L dikuadratkan dikali mu, hasil yang udah kita hitung di atas ini. Kemudian dimasukin angka-angkanya, 2 dikali F-nya ini yang hasilnya yang A, 68,95, dikali L-nya kawat 0,33, lalu dikuadratkan. Kemudian dikali sama mu yang sudah dihitung tadi, yaitu dengan hasil 0,290. Kemudian diperoleh nilai tegangan kawatnya sebesar 60,24 Newton. Perkenalkan, nama saya Filananda Permata dengan nomor urut 115. Saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 9. Soalnya sendiri adalah 3 buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC. Panjang sisi AB dan BC sama dengan 20 cm dan besar muatan sama, yaitu Q sama dengan 2 mikrokolom. Besar gaya listrik yang bekerja pada titik B adalah
Diketahui pada soal muatan A, B, dan C itu sama dengan Q sama dengan 2 mikrokolom. Panjang AB dan panjang BC itu sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kita dapat menggambarkan segitiganya di titik A, B, dan C. Selanjutnya kita dapat mencari besar gaya listrik yang bekerja pada titik B dengan cara menggunakan rumus aturan kosinus. Di sini kita gunakan akar FAB kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 FAB FCB cos 90. Kita ketahui cos 90 itu adalah 0, sehingga 2 FAB dikali FCB dikali 0 adalah 0. Jadi di sini tersisa akar F kuadrat ditambah F kuadrat. Akar F kuadrat ditambah F kuadrat itu sama dengan 2F kuadrat, dan F kuadratnya bisa kita akarkan menjadi F akar 2. F di sini adalah gaya listrik, dan kita dapat jabarkan rumusnya K dikali Q1 Q2 per R kuadrat dikali akar 2. K-nya sendiri ada konstanta, Q-nya adalah muatan yang bernilai sama, panjangnya sendiri adalah 0,2 meter, dikuadratkan, lalu dikali akar 2, didapatkan hasil FB sama dengan 0,9 akar 2 Newton. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Zahrani dengan nomor urut 37. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10. Di sini ada katrol dengan 2 beban menggantung di sisi kanan dan kirinya. Nah, balok M1 bermasa 460 gram dan M2 bermasa 500 gram dihubungkan dengan katrol dengan jari-jari 5 cm dan gesekan pada katrol diabaikan. Ketika dilepaskan, ternyata balok M2 jatuh 75 cm dalam 5 detik tanpa slip pada katrol. Yang diminta, tentukan besar percepatan balok, besar tegangan tali T2 dan T1, besar percepatan angular katrol, dan besar inersia rotasinya. Nah, di sini ada 2 beban menggantung, diketahui tadi M1-nya itu 0,46 kg ya, dari gram dijadikan ke satuan internasional itu kilogram, dan M2-nya itu menjadi 0,5 kg. Nah, karena dari berat masanya aja itu udah diketahui kalau balok M2 itu lebih berat daripada M1, maka arah katrol ini dapat kita ketahui bahwa arahnya itu ke balok M2, yaitu ke sebelah kanan. Berarti dapat kita tuliskan kalau T1 itu dia mengarah ke atas dan T2-nya itu mengarah ke bawah. Di sini juga karena dia menggantung, berarti dia ada memiliki gaya berat atau W1 dan ini W2. Nah, kemudian untuk mencari besar percepatan balok itu kita bisa menggunakan rumus hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita tinjau di balok pertama. Balok 1. Rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada balok 1 itu ada T1 dan W1. Tetapi arahnya, kalau dia searah ke arah balok 2, berarti nilainya positif, dan jika berlawanan dari arah ke arah balok 2 berarti nilainya negatif. Nah, sedangkan di sini yang mengarah ke balok M2 itu T1-nya dan yang berlawanan arah itu W1-nya. Maka dapat kita tuliskan sigma F-nya itu T1 dikurang W1 sama dengan M1 dikali A. Nah, kemudian kita pindahkan W1-nya itu ke sebelah kanan, jadi M1A ditambah W1. Nah, terus karena W1 itu sama dengan massa dikali gravitasi, maka kita tuliskan aja M1A ditambah M1G. Nah, kita dapatkan ini adalah persamaan satunya. Kemudian kita tinjau dari balok 2.
2. Sama, dia menggunakan hukum 2 Newton juga, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada balok kedua ini semuanya arahnya ke bawah atau searah dengan balok kedua. Maka di balok kedua ini gaya-gaya yang bekerja itu nilainya positif sama, berarti T2 ditambah W2 sama dengan M2 dikali A. Nah, W2-nya kita pindahkan jadi M2A dikurang W2. Nah, T2 itu sama W2-nya tadi kita ubah menjadi massa dikali gravitasi, berarti M2A dikurang M2G. Nah, kita dapatkanlah ini persamaan keduanya. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat mencari besar percepatan baloknya, yaitu T1 sama dengan T2. T1-nya tadi M1A ditambah M1G sama dengan T2-nya tadi M2A dikurang M2G. M2A dikurang M2G. Nah, terus di sini kita kelompokkan. Yang memiliki A kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan, dan yang memiliki G kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti ini M1A dikurang M2A sama dengan min M2G dikurang M1G. Nah, karena di sini sama-sama A, terus di sebelah kanannya juga sama-sama G, jadi maka bisa kita keluarkan A-nya sama dikali M1 dikurang M2 sama dengan ini min G M2 ditambah M1. Nah, habis itu, karena M1, M2-nya kita ketahui, maka bisa kita langsung masukkan nilainya untuk mencari percepatannya. A dikali M1-nya tadi 0,46 dikurang 0,5 sama dengan G-nya itu 10 ya, nilai gravitasi. M2-nya tadi 0,5 ditambah 0,46. Ini cari 0,04 sama dengan min 10 dikali 0,96. Nah, dari sini minnya. Nah, dari sini bisa kita langsung bagi min 10 dikali 0,96 berarti min 9,6 per min 0,04. Min dibagi min positif berarti didapat hasilnya adalah 240 meter per second kuadrat. Dapatkan besar percepatan baloknya adalah 240 meter per second kuadrat. Nah, kemudian dari yang kita tinjau balok 1 dan balok 2 tadi, kita bisa mengetahui besar tegangan T1, bisa diketahui juga besar tegangan di T2-nya. Nih, kita tulis di sini. T1-nya tadi sama dengan M1A ditambah M1G. Nah, karena ini sama-sama dikali M1, maka kita bisa keluarkan M1-nya dikali A ditambah G. Nah, M1-nya tadi 0,46 dikali A-nya tadi yang kita dapatkan itu 240 ditambah gravitasi itu 10. Maka didapatkanlah nilai T1-nya itu 115 Newton. Nah, kemudian kita lihat di T2-nya. Di T2
Itu bisa kita cari juga langsung kayak tadi. T2 sama dengan M2A dikurang M2G. Nah, karena sama juga di sebelah kanan sebelah kirinya juga mempunyai M2, maka bisa kita keluarkan jadi M2 dikali A dikurang G. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. M2 tadi 0,5 dikali percepatannya tadi 240 dikurang 10. Maka didapatkan juga tegangan tali di T2-nya itu juga 115 Newton. Tali di T2 115 Newton, di T1-nya juga 115 Newton. Nah, kemudian mencari besar percepatan angular katrol. Saya tulis di sini. Mencari besar percepatan angular katrol bisa langsung menggunakan rumus A sama dengan M2 dikurang M1 dibagi M1 ditambah M2 ditambah setengah massa katrol dikali gravitasi. Nah, karena semuanya udah diketahui, maka tinggal kita masukkan nilainya. M2 tadi 0,5 dikurang 0,46 dibagi M1-nya 0,46 ditambah 0,5 ditambah setengah. Karena masalah katrolnya itu tidak ada, maka nilainya 0. Dan dikali gravitasi. Maaf, nilai gravitasinya itu 10 ya. Nah, terus didapatkan itu 0,04 dibagi, nah karena setengah dikali 0, berarti ini dibagi 0,96 kali 10. Maka didapatkanlah percepatan angularnya sebesar 0,41 radian per second kuadrat. Dapatkan besar percepatan angular katrolnya itu 0,41 radian per second kuadrat. Nah, terus untuk mencari besar inersia katrolnya itu kita bisa menggunakan rumus sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Nah, sigma torsinya ini kalau di sini berarti T2 dikurang T1 dikali jari-jari katrolnya, kemudian sama dengan inersia dikali alfa itu percepatan angular katrolnya tadi dibagi jari-jari katrolnya. Nah, di sini R-nya bisa kita ini ya, langsung kali. Berarti ini menjadi T2 dikurang T1 kali R kuadrat sama dengan I dikali percepatan angularnya. Terus T2-nya tadi kita dapatkan 115 dikurang 115 dikali jari-jarinya tadi 5 cm ya. Berarti 5 kuadrat sama dengan I dikali percepatan angularnya tadi 0,41. Nah, 115 dikurang 115 0, kemudian dikali 25 sama dengan inersia kali 0,1. Nah, ini I sama dengan 0 dibagi 0,41. Hasilnya adalah 0 kg meter kuadrat. Dapatkanlah inersia rotasinya itu 0 kg meter kuadrat. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.